Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi bersama channel Sarang Kicau CPP, channel yang membahas seputaran perawatan burung kicau dan kreasi-kreasinya. Oke, gimana kabarnya teman-temanku semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu, senantiasa dalam lindungannya. Semoga temanku semuanya diberikan rezeki yang melimpah, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam berkarya dan yang lainnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips cara atau solusi ya penyebab dari telur murai batu itu yang gagal menetas. Sebelum kita melanjutkan ke topik ya, bagi teman-temanku yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, bisa di komen dan di like serta di subscribe untuk mendukung channel ini agar channel ini bisa berkembang dan lebih bermanfaat lagi tentang perawatan seputaran burung kicau dan kreasi-kreasinya ya. Karena ini di bulan suci Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa ya bagi Anda yang menjalankan. Semoga puasanya itu lancar, bisa berpuasa sampai 1 bulan penuh sampai hari raya Idul Fitri. Semoga di puasa kali ini, di bulan Ramadan ini, semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dan dimudahkan semuanya cita-citanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya, kita langsung saja ke topik ya. Sebenarnya ini lagi nggak enak badan juga ya, suara saya lagi serak-serak, lagi kurang enak badan. Tapi saya demi teman-teman semuanya yang mendukung channel ini, saya membuat tutorial video ini biar teman-temanku semuanya biar bisa memahami dan bisa mengikutinya ya, untuk cara atau penyebab solusi telur murai batu yang gagal menetas, bisa menetas 1 atau menetas 2. Oke, banyak penyebab telur yang gagal menetas, kita bisa bahas ya satu persatu. Telur fertil dan telur yang non fertil kita harus mengetahuinya. Ini dulu yang kita harus pahami, telur fertil dan telur non fertil. Telur fertil artinya telur yang dibuahi atau telur yang isi, sedangkan telur yang infertil adalah telur yang dibuahi tapi tidak ada isinya atau yong. Bisa kita lihat ya, ada gambar nih di video saya ya. Telur fertil itu bila kita senter menggunakan cahaya itu terlihat warnanya itu bening, bisa kita pecahkan. Kalau kita pecahkan itu tidak berbau. Nah itu kalau telur yang infertil. Sedangkan telur fertil itu bisa kita senter, terlihat itu ada guratan atau seperti selaput-selaput darah ya. Untuk kalau dipecahkan itu biasanya itu berbau. Karena di usia 5 hari biasanya telur tersebut itu udah ada isinya, tapi dalam perjalanannya selama 14 hari embrionya itu mati. Untuk cara mendeteksi ya, bisa menggunakan senter, bisa dilakukan setelah usia pengeraman 7 hari. Dan selanjutnya bisa dilihat ya, ini kemarin saya lihat telur murai batu saya itu udah bertelur 4 ini. Nah ini udah bertelur 4, terus sudah 14 ke hari kemudian saya pantau lagi, ternyata itu tidak menetas. Nah ini yang diakibatkan karena, kalau kemarin itu diakibatkan karena cuacanya itu panas ya di sini, makanya telur tersebut itu tidak menetas. Nah itu salah satu faktor telur murai batu itu gagal menetas karena cuaca atau suhu di dalam kandang. Untuk penyebab telur tidak menetas dan solusinya adalah, yang pertama itu biasanya indukan itu terlalu muda atau kelamin indukan itu belum matang, makanya sel produksi indukan itu belum sempurna. Untuk solusinya, dalam pemilihan indukan itu diupayakan itu memilih indukan yang udah mapan usianya. Di samping itu juga birahinya itu udah siap. Itu yang paling utama, yang paling pokok ya.
karena indukan itu mempengaruhi dalam pertama itu proses penjodohan, yang kedua itu proses produksi, yang ketiga itu lancar produksinya. Itu dikarenakan indukan. Kalau indukannya emang udah siap dari kelamin, dari birahinya udah siap, mapan semuanya, itu insya Allah dalam proses penjodohannya itu lebih gampang, lebih mudah ya. Dan untuk selanjutnya yang kedua yang mempengaruhi atau penyebab telur murai batu itu tidak menetas adalah kekurangan protein atau vitamin, atau bisa juga kekurangan kalsium. Karena yang dibutuhkan pada indukan ini biasanya itu disepelekan biasanya ya. Karena kalau murai batu pas lagi bertelur, pas lagi istilahnya penjodohan itu membutuhkan vitamin, membutuhkan suplemen makanan itu yang banyak itu. Apalagi kalsium itu sangat dibutuhkan sekali ya. Kalau EF yang wajib adalah itu jangkrik itu. Jangkrik harus ada. Ulet kandang, ulet Hongkong itu ada, itu harus ada itu. Apalagi pas lagi penjodohan atau pas lagi unjal atau angkat sarang itu harus ada itu. Selain itu kalsium juga dibutuhkan sekali, seperti cangkang telur atau apa aja lah, yang penting kalsium itu sangat dibutuhkan sekali untuk membentukan cangkang telur ya. Dan cacing juga diperlukan juga, cacing makanan untuk proses bertelurnya itu biar cepat. Dan selanjutnya faktor yang ketiga yang mengakibatkan atau penyebab telur tidak menetas yaitu adalah lingkungan. Biasanya karena tidak menetas itu lingkungannya itu kurang nyaman tuh. Diartikan itu kandang itu terlalu sempit, terlalu panas, terlalu pengap. Itu juga ruangannya itu terlalu gelap. Itu biasanya itu burung tidak betah, tidak nyaman di situ. Makanya kalau bertelur biasanya tidak menetas, biasanya begitu. Karena indukan itu tidak aman, tidak nyaman. Dan bisa kita lihat ya, ini murai batu saya ini kemarin udah bertelur, udah umur 14 hari. Makanya saya tengok nih untuk hari ini. Ini penetasan udah 2 hari yang lalu, makanya ini saya tengok lagi ya untuk pembuatan kontennya. Nah ini telurnya tuh 3, telurnya 3. Yang berhasil menetas itu cuma 1, tapi alhamdulillah udah dikasih kesempatan untuk memelihara ini, untuk memelihara telur yang menetas itu 1. Hasilnya 3 menetas 1, tapi alhamdulillah lah daripada nggak menetas semuanya. Nah ini umur 2 hari ini. Mungkin kemungkinan juga telur yang 2 ini tidak menetas ya, ini tapi saya kasih spare itu sampai 2 hari ke depan ya. Paling di usia 16 apa 17 hari kalau emang udah nggak mentas saya ambil ini telurnya, berarti mentas 1. Tapi ya alhamdulillah masih dapat rezeki 1 ya, anakan ya. Semoga lolos seleksi alam ya. Nah kalau ini saya prediksi ini karena tidak menetas, yaitu karena faktor cuaca. Emang cuacanya itu kemarin emang agak panas, jadinya telur tidak menetas ini. Makanya indukannya itu sering mandi, saya kasih cepuk itu cepet banget kotor, itu setiap hari mandi dia indukannya. Kayaknya emang cuacanya kalau terlalu panas ya emang begini ini, yang diakibatkan telur itu tidak menetas. Kembali lagi kita untuk faktor yang lingkungan tadi ya. Yang lingkungan itu biasanya itu ada juga hewan predator itu yang mengakibatkan itu indukan tidak nyaman dalam melakukan proses pengeraman. Indukan biasanya itu keluar masuk glodok itu pada saat pengeraman, dan alhasil telur yang diengkerami itu tidak menetas alias yong. Dan untuk solusinya adalah berikan itu kenyamanan di kandang ternak kita ya. Setelah kita panen, biasakan itu untuk membuang sarangnya, untuk mengganti sarangnya, karena sarangnya itu tempat kutu. Biasanya kalau banyak kutu, banyak predator dalam sarangnya itu biasanya burung itu dalam pengeramannya itu
ini nggak betah, nggak nyaman. Dia akan naik turun kandang terus, naik turun kandang di glodok maksudnya ya. Makanya itu mengakibatkan telur yang diengkrami itu tidak sempurna dan alhasil yaitu tidak menetas. Dan yang terakhir, yang keempat adalah faktor yang menyebabkan itu telur tidak menetas adalah indukan itu mau mabung. Nah ini yang biasa kita nggak sadari. Biasanya kalau indukan mau mabung yaitu telur yang dihasilkan itu tidak menetas biasanya. Biasanya kalau emang dia biasanya bertelur 2 apa 3 apa 4, biasanya yang menetas 1. Nah begitu. Itu biasanya indukan juga akan mabung. Itu biasanya telur tidak menetas. Nah untuk indukan yang mau mabung, kalau bisa ya istilahnya udah produksi 6 kali apa 7 kali, ke 7 kali kita harus angkat aja ya, kita lakukan proses pemabungan dulu. Bisa kita angkat dulu baru setelah selesai mabung kita masukkan ke kandang lagi untuk penjodohan lagi. Itu akan mempengaruhi sekali ya dalam tingkat produksinya. Oke teman-teman, mungkin itu